Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Devi sini dan kali ini saya akan mempraktekkan dan membahas tentang lab Mikrotik MTCNA. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen user login router. Nah, sekarang kita akan menghubungkan host ke internet dengan Mikrotik atau yang disebut dengan NAT. Nah, apa sih itu tuh NAT? Nah, jadi NAT itu adalah network address translation. Nah, jadi NAT itu jadi protokol NAT itu adalah suatu protokol yang dapat membungkus suatu IP private ke IP public. Nah, pada dasarnya IP private itu nggak bisa mengakses internet karena jaringannya cuman lokal aja, cuman private. Nah, dengan adanya NAT, si IP private ini bisa dibungkus dengan IP public sehingga bisa mengakses internet atau jaringan publik. Nah, di router Mikrotik ini bisa melakukan NAT asalkan si router ini terhubung ke laptopnya baik dengan Ethernet dan kabel ataupun dengan wireless. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita konfigurasi. Nah, jadi pertama-tama itu adalah setting wireless terlebih dahulu. Nah, jadi di sini di wireless tables ini ada namanya WLAN 1 dan WLAN 2 karena router saya itu ada dua antena wireless. Nah, kita nyalakan saja atau enable saja yang WLAN pertama. Sudah. Setelah itu kita ke security profile terlebih dahulu. Nah, fungsi security profile ini apa? Nah, jadi security profile ini kayak ibaratnya password untuk WiFi. Nah, ini karena WiFi-nya di sini adalah WiFi di sini berpassword, makanya kita bikin security profile terlebih dahulu. Name kita ini namanya bebas. Saya akan menamakannya password WiFi. Modenya itu adalah dynamic keys. Nah, habis ini di sini kita centang yang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Nah, habis itu password yang WiFi yang akan saya gunakan di sini passwordnya adalah TKJ 192.8. Habis itu dua-duanya sama isinya, itu apply oke. Nah, sudah dibikin, kita sekarang setting WLAN satunya. Di sini kita pakai session bridge. Nah, session bridge ini mode penangkap sinyal tapi untuk sama Mikrotik, satu vendor Mikrotik. Untuk misalnya dari Cisco ke Mikrotik itu pakai yang session. Nah, habis itu di sini ini opsional, ini radio name-nya opsional. Nah, jadi radio name itu adalah nama radio kita atau enggak nama antena wireless. Saya di sini ganti RB Davi aja. Habis itu security profile-nya adalah security profile yang kita tadi buat. Passwordnya juga harus sama si wifi-nya, Pak, sama password wifi-nya. Habis itu kita apply dulu. Habis itu baru klik scan. Nah, jadi kalau sudah setting kita jangan lupa klik apply dulu. Kalau langsung pencet scan, ini yang nggak bakal ke save settingannya. Kita apply, habis itu scan. Di sini ada scanner, habis itu kita pencet start aja, start. Nah, saya pakai yang lab TKJ ini. Habis itu pas sudah diklik satu kali, klik connect. Ini masih searching for network. Nah, habis itu kalau tandanya sudah terhubung itu ada tulisan connected to S dan ada tulisan running. Habis itu kita apply oke. Nah, di sini juga ada tanda R yang berarti itu running. Nah, habis itu kita ke IP addresses. Nah, habis itu kita tambahin IP di ether yang terhubung ke Ethernet yang terhubung ke laptop. Di sini saya akan memberi address 192.168.1.1.10 aja.
Habis itu ini ether 2. Nah, bisa dilihat di sini ether 2 ini tulisannya itu lurus. Yang berarti ini ethernya nyala. Yang lain kan miring ini ya ethernya. Tulisannya miring. Nah, berarti ini nggak nyala. Nah, sama juga dengan WLAN 1. WLAN 1 ini hurufnya tegak, yang berarti ini running. Setelah WLAN 2 itu masih ke disable atau belum running. Nah, kita ether 2, habis itu jangan lupa di sini tambah slashnya, tambah prefix slash 24. Apply, oke. Nah, sudah kayak gini kita setting IP address di laptop. Caranya gimana? Caranya pencet tombol wifi ini, wifi, habis itu ke network and internet settings. Nah, udah sampai sini kita klik change adapter option. Nah, kita pilih Ethernet yang ini, Ethernet yang terhubung ke router. Klik 2 kali. Habis itu klik properties. Habis itu pencet yang Internet Protocol version 4 atau IP version 4. Klik 2 kali. Habis itu kita di sini ada IP address. Nah, kita bisa ganti IP addressnya. Tadi di router kita pasang 192.168.10.1. Nah, berarti ini 10.2 dan gateway-nya adalah 10.1. Nah, jadi kalau mau terhubung ke router ini harus satu network, harus 10.0 juga. Gateway-nya juga 10.1. Habis itu DNS-nya ini 888.8. Habis itu alternate-nya itu 8844. Habis itu oke. Habis itu kita cek dulu. Klik details. Nah, bisa lihat di sini IP-nya sudah ke ganti. Close, habis itu close. Nah, habis itu kita ping dulu dari router ke laptop. Apakah bisa? Nah, perintahnya adalah ping 92.168.10.2. Nah, jadi IP ini adalah IP tadi yang kita pasang di laptop. Nah, bisa dilihat di sini ping dari router ke laptop berhasil. Yang harusnya ini kalau kita ping dari laptop ke router juga berhasil. Nah, kita buka CMD pencet Windows plus R, habis itu ketik CMD. Nah, kita coba sekarang. Perintahnya adalah ping 192.168.10.1. Nah, di sini kita bisa nge-ping dari laptop ke router. Nah, bisa dilihat di sini paket yang dikirim adalah 4 dan yang diterima adalah 4. Berarti ini bagus atau terhubung. Nah, habis ini kalau sampai sini kita jangan lupa IP DHCP client. Kita pencet tombol add, habis itu interface-nya WLAN 1 karena WLAN 1 ini adalah interface yang terhubung ke WiFi Lab TKJ. Habis itu apply, oke. Nah, si WLAN 1 ini sudah mendapatkan IP address. Nah, jadi kenapa sih kita perlu DHCP client? Karena tanpa DHCP client itu walaupun sudah terhubung WLAN 1 ke internet atau ke WLAN 1 ke WiFi Lab TKJ, nah si WLAN 1 ini walaupun udah terhubung nggak dapat IP address dari si Lab TKJ itu. Nah, jadi kalau tanpa IP address ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa setting NAT. Nah, jadi ini makanya WLAN 1 ini harus dapat IP dulu dari WiFi Lab TKJ tadi menggunakan DHCP client. Nah, habis itu udah kita close tabnya dulu. Nah, habis itu kita di sini ke IP firewall ke NAT. Nah, di sini di firewall ini IP firewall ini ada banyak pilihannya. Ada filter rules, NAT, mangle, raw dan lain-lain. Nah, kita pencet NAT, habis itu klik tombol add. Nah, di sini kita mulai dari settingan di tab jalan terlebih dahulu. Nah, ini chainnya ini src NAT.
habis itu out interface-nya itu WLAN 1, habis itu actionnya ini masquerade. Nah jadi ini tuh settingan untuk NAT. Nah out interface ini WLAN 1 adalah WLAN atau enggak interface yang terhubung ke internet, ke jaringan publik. Nah untuk actionnya ini masquerade dan chainnya SRC-NAT, kita apply oke. Nah harusnya kalau sudah sampai sini si laptop sudah bisa terhubung ke internet. Kita matikan terlebih dahulu ini ya. Nah bisa dilihat sini lambang Ethernet ini sekarang udah berganti ke connected. Yang tadinya no internet sekarang udah ganti statusnya jadi connected. Di sini bisa lihat juga ini ikonnya juga sudah beda. Nah sekarang kita coba dari laptop ping ke internet. Nah ping 888. Nah jadi 88 ini adalah DNS Google. Ini biasanya 88 ini ping 888 ini biasanya untuk mengecek sudah atau belum si laptop ini terhubung ke internet. Nah bisa lihat di sini si laptop ini bisa ngeping ke internet. Paketnya yang dikirim 4 dan yang diterimanya 4. Nah jadi sekarang kita sudah bisa internetan. Nah sekarang kita coba ke Chrome, habis itu kita coba buka Gmail. Nah sini kita juga udah bisa buka Gmail. Sekarang kita coba buka. Pertama sekarang kita cari suatu itu. Coba kita sekarang search Mikrotik. Nah dan ternyata bisa. Nah jadi walaupun kita nggak terhubung wifi di sini, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan Ethernet laptop yang tersambung ke router kita dengan mengkonfigurasikan NAT. Dengan catatan si router ini punya source atau punya sumber wifi. Nah, mungkin labnya sudah selesai. Nah, itulah lab NAT. Mungkin itu dari saya. Saya harap penonton bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang salah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.